itu sebenarnya materi awal sekali ya, yaitu tentang pentingnya teknik pemisahan. Nah, apa sih sebenarnya, kenapa sih kok kita harus belajar tentang di mata kuliah teknik pemisahan ini? Jadi begini, saudara-saudara para mahasiswa sekalian ya, banyak sekali di permasalahan di masyarakat, di industri, itu sesungguhnya awal-awal masalahnya itu hanya bagaimana kita bisa memisah-misahkan dari suatu campuran yang tidak yang komposisinya itu sangat beragam ya. Jadi salah satu hal penting di dalam industri kimia itu adalah bagaimana kita bisa memisah-misahkan materi penyusun dalam suatu material tertentu ya. Jadi selain tentu saja kalau di dalam teknik pemisahan itu bagaimana mereaksikan penyusun-penyusun tadi menjadi suatu produk tertentu ya. Nah, jadi yang juga sangat memegang peran penting dalam industri kimia adalah bagaimana kita bisa memisahkan unsur-unsur atau materi-materi atau bahan-bahan tertentu dalam suatu material yang merupakan biasanya di alam itu merupakan bahan yang tidak tersusun oleh bahan tunggal, tapi oleh banyak bahan-bahan atau material unsur tertentu, gitu ya. Nah, sehingga dengan kita nanti bisa memisahkan antara unsur-unsur penyusun tadi, maka sesungguhnya secara ekonomi, secara finansial kita itu akan bisa mendapatkan materi finansial yang cukup banyak. Nanti kita coba review di dalam materi pertama ini. Coba nanti kita lihat apakah seberapa sih kita akan bisa mendapatkan gambaran secara finansial seandainya kita itu mampu memisahkan dari suatu bahan-bahan yang merupakan campuran. Dan biasanya bahan-bahan yang ada di alam ketika masih dalam bentuk campuran tadi yang belum dipisah-pisahkan itu harganya sangat murah sekali ya. Jadi ketika nanti kita itu bisa memisahkan, kita bisa mempunyai gambaran seberapa kita itu akan bisa untung kalau seandainya kita itu mau bisa memisahkan komponen-komponen penyusun dari suatu bahan alam tadi. Nah, itu kira-kira apa itu gambaran tentang seberapa nanti kita akan tahu pentingnya teknik pemisahan ini. Nah, di dalam mata kuliah ini komposisinya nanti gini. Ini secara umum kalau dosennya itu hanya satu itu seperti ini. Nanti karena dosennya dua, sehingga nanti hanya ada, kalau yang kemarin Bu Dewi itu ada tugas, kemudian ada ujian tengah semester. Nanti yang saya berarti juga ada tugas dan ujian akhir semester. Nanti rata-rata di antara saya dan Bu Dewi itu nanti menjadi nilai skor kalian ya. Jadi hanya ada tugas dan ujian dari Bu Dewi dan tugas dan ujian dari saya, masing-masing mengambil porsi 50%. Ya, total dari Bu Dewi dan total dari saya itu 50%. Itu untuk penilaiannya. Dan khususnya untuk yang tugas dari saya nanti itu pengumpulannya itu menggunakan Google Form, dan nanti kita akan sepakati kapan batas akhir pengumpulannya. Ya, mohon ini benar-benar diperhatikan karena
saya tidak akan menerima tugas yang dikumpulkan tidak melalui Google Form tadi. Ya, apapun alasannya. Karena tugas itu biasanya juga waktunya sudah tersedia selama 1 minggu. Sehingga tidak lagi alasan, apapun alasannya, apalagi alasan misalnya apa itu tidak ada sinyal dan seterusnya. Ya, itu pokoknya tugas nanti saya siapkan linknya, kalian kumpulkan di situ dan sudah di-set untuk waktu pengumpulannya. Gitu ya, untuk saya begitu. Nah, kita mulai untuk materi pemisahan ini, tekniknya bagaimana. Ini ada dua, kita ingin memisahkan dari suatu campuran ya, antara padat, fase padat dengan fase padat. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Ini ada beberapa dua contoh di sini ya. Ada misalnya kalau ada campuran yaitu belerang dengan besi, ya kan, besi atau pasir besi lah gitu. Nah, ketika pasir besi dan belerang ini ketika sama-sama dalam bentuk padat ya dicampur secara merata gitu dan ukurannya sama, tentu kita akan kesulitan. Nah, salah satu kalau misalnya pengayaan itu kan dia bisa memisahkan berdasarkan atas perbedaan ukurannya. Nah, dalam hal pemisahan antara belerang dan besi ini kita menggunakan sifat salah satunya adalah sifat kemagnetannya, yaitu kita sebagaimana kita ketahui bahwa pasir besi itu mempunyai sifat bisa ditarik oleh magnet. Nah, sedangkan belerang itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, karena ada perbedaan sifat inilah, kemudian kita bisa memisahkan antara keduanya seandainya keduanya ini bercampur secara merata. Ini contohnya seperti ini ya. Ini secara sederhana ya. Secara sederhana adalah tinggal Anda ambil magnet, maka dengan mendekatkan magnet tadi ke dalam campuran padat-padat tadi, maka kita bisa akan dapatkan besi yang kemudian tertarik oleh magnet, sedangkan yang belerang itu tidak tertarik oleh magnet. Nah, kalau di dalam industri tentu saja metodenya tidak seperti ini ya. Tidak kemudian mengambil magnet didekatkan kepada campuran, tentu saja tidak. Biasanya nanti dalam aplikasi di industri, nah ini tentu saja dipelajari di mata kuliah alat industri kimia kan. Nah, itu adalah dengan sifat kemagnetannya itu dibangkitkan dengan menggunakan aliran listrik. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa jika ada suatu batang ferromagnetik, sifatnya ferromagnetik, kita kemudian masukkan di dalam tengah-tengah kumparan yang dialiri listrik, maka batang ferromagnetik tadi dia akan bersifat magnet. Nah, itulah yang kemudian kita bisa manfaatkan sehingga ketika nanti itu tidak diperlukan maka bisa di-off-kan, kalau diperlukan ya di-on-kan listriknya, sehingga nanti untuk sifat kemagnetannya itu tidak tetap sebagai magnet permanen seperti ini ya, tapi bisa on-off. Ini pemisahan untuk padat-padat ya, secara sederhana. Nah, kalau di sebelah sini ini dimanfaatkan untuk pemisahan atau di dalam hal ini ya ada
untuk memperkaya uranium. Ya, di dalam teknologi nuklir itu salah satu yang bisa digunakan untuk pemisahan ini adalah dengan apa itu memperkaya uranium. Memperkaya uranium itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, uranium itu apa itu logam uranium ya, logam uranium secara murni itu kelimpahan isotopnya itu untuk kalian sudah tahu ya kelimpahan isotop itu apa ya. Jadi kalau dominan untuk logam uranium itu isotopnya adalah U238 ya. Sedangkan jumlah isotop untuk yang biasa digunakan untuk bisa menghasilkan reaksi fisik itu adalah uranium 235, isotop 235. Nah, karena isotop 235-nya itu jumlahnya sangat sedikit, ya sangat sedikit, maka kemudian dan untuk bisa digunakan dimasukkan ke reaktor nuklir, biasanya itu harus jumlahnya diperkaya. Kelimpahannya itu sekitar 0, sekian, saya agak lupa itu, tapi 0, sekian persen, ya. 0, sekian saja itu persen. Sedangkan yang dominan itu yang U238 itu yang 90 sekian persen. Nah, sehingga padahal untuk bisa digunakan di reaktor nuklir itu setidaknya harus 3%. Nah, itu perlu. Sehingga kita harus bisa memisahkan isotop 235 dari 238 secara campuran tadi. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan metode seperti ini. Jadi, uranium yang awalnya itu uraniumnya itu berupa bentuknya adalah padat, maka harus direaksikan dulu menjadi fase gas. Fase gas menjadi UF6. Nah, di dalam U ini ada U235 dan U238 dengan kelimpahan, tapi yang U238 itu 90 sekian persen, ya, hampir 100% lah. Gitu. Nah, oleh karena itu dilakukan dibuat fase gas, dan fase gas nanti sebagaimana kita ketahui juga bahwa kalau kita itu melemparkan suatu benda, di mana benda itu lebih 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 berat masanya, maka dia akan terlempar dengan sudut yang lebih kecil. Atau kalau dilihat sudutnya dari sini, ya tentu dia nanti lebih besar. Artinya kalau misalnya kita memutar gitu, kalau nanti yang itu berat, itu kalau dilepaskan maka kecenderungannya adalah membentuk sudut seperti ini. Nah, kalau di bidang datarnya ini yang membentuk sudut lebih kecil. Kalau yang lebih ringan, kalau misalnya padat tadi, yang berat tadi, kecenderungannya gini, hanya membentuk sudut kecil dari bidang datar ini. Maka kalau nanti yang itu lebih ringan, dia akan cenderung membentuk sudut yang lebih besar atau iya seperti itu. Nah, dengan prinsip seperti itu, maka uranium yang sudah dalam bentuk padat itu, bentuk gas tadi, ya untuk karena U238 itu lebih berat daripada U235, maka U238 akan cenderung ke arah sini, sedangkan U235 cenderung ke sini. Nah, tentu saja gambaran ini tidak bisa karena bedanya kalau kita hitung dari 235 ke 238 atau 238 selisihnya dengan 235 itu kan hanya 3 ya. 3 AMU, ya kan? Atomic Measuring Unit. Nah, itu.
Nah, sehingga dengan hanya beda sedikit tadi, maka kalau kita itu hanya 1 unit begini, ya belum akan bisa membedakan, belum akan memperkaya. Apalagi dengan kita kemudian itu melakukan proses ini dengan banyak sekali, mungkin beribu-ribu sistem seperti ini ya, maka kita akan bisa mendapatkan uranium, pemisahan uranium antara 235 dengan 238 itu semakin bagus. Nah, itulah ya untuk pemisahan di dalam teknologi nuklir. Lupa tadi katanya padat-padat, kenapa ini jadi gas? Ya, meskipun ini fasenya gas, tapi sesungguhnya kan partikel itu kan tetap sebagai massa yang dihitung sebagai partikel padat. Kalau dihitung-hitung gitu kan. Nah, gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan juga dalam sistem pemisahan, teknik pemisahan, itu adalah apa yang disebut sebagai driving force. Ya, driving force. Jadi apa yang kemudian membedakan antara keduanya atau antara kebanyaknya tadi, itu dengan unit yang kita akan pisahkan. Nah, itulah ya, yang sering disebut sebagai driving force. Nah, misalnya kalau yang ini antara sulfur dengan besi, adalah driving force-nya apa? Yaitu sifat kemagnetannya. Yang satu punya sifat bisa ditarik magnet, yang satu tidak. Maka ketika kita bisa material tadi itu didekatkan ke magnet, maka yang punya sifat ditarik magnet, maka dia akan tertarik. Itulah driving force-nya. Ya. Sehingga terjadi pemisahan antara besi dengan belerang atau sulfur. Ini kalau yang ini. Kalau yang ini apa driving force-nya? Yaitu adanya perbedaan massa antara keduanya. Meskipun perbedaannya hanya 3 amung, tapi ternyata bisa dipisahkan dengan men-seri produk ini, hasil keduanya ini dalam sistem yang sama dengan ini, sehingga meskipun itu awalnya hanya bisa dipisahkan 0,00 sekian persen, tapi dengan pengulangan yang berkali-kali, maka kita akan bisa meningkatkan kadar uranium isotop 235 itu menjadi kadar kelimpahan yang lebih tinggi. Ya, jadi itulah driving force-nya, yaitu beda massa antara satu dengan yang lain. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya langsung bicara saja, nggak usah nunggu sampai dengan saya selesai atau sampai saya memberi kesempatan baru Anda tanya, itu enggak. Kalau ada yang mau tanyakan langsung bilang, Pak saya mau tanya, itu ya. Itu jangan nunggu-nunggu, pokoknya ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Oke ya. Baik, Pak. Biasa kan untuk bisa nama saya itu kalau kuliah itu ya 2 arah itu Anda sering komunikatif tanya itu, maka nanti akan lebih membuat Anda semakin paham tentang materinya. Itu ya, jadi untuk padat-padat tadi seperti itu hanya beberapa contoh saja. Nanti ada metode yang lain. Kalau di dalam alat industri kimia itu yang ada pemisahan dengan Anda sudah belajar yang pakai mengalirkan ke dalam air, atau ada air yang dialirkan secara arah berlawanan. Jadi kalau material campurannya itu diinputkan dari atas, diumpankan dari atas, kemudian airnya itu diumpankan dari bawah. Sehingga nanti untuk bahan yang seperti ini sebenarnya tidak harus magnet. Seperti ini bisa juga menggunakan pemisahan menggunakan air tadi. Kalau tidak air ya bisa juga dengan fluida, itu dengan gas juga bisa. Nah gitu. Perbedaannya apa?
Nah, sebenarnya kan kalau kita hitung sebenarnya kan ini besi ini kan densitasnya kan juga lebih besar daripada belerang kan. Nah, sehingga kemungkinan ya kan dengan mengalirkan campuran ini, misalnya ini tabungnya ya, tabungnya campuran ini kita masukkan dari sini, kemudian kita alirkan air ke sana, ya dengan kecepatan tertentu, maka yang besi karena punya densitas lebih tinggi, dia akan turun ke bawah, sedangkan belerang akan naik ke atas, mengikuti arah aliran dari fluidanya. Nah, tentu apa ini yang menyebabkan bisa terpisah kayak itu? Karena adanya densitas dari keduanya. Jadi ada perbedaan densitas selain dengan cara ini ya, bisa juga dengan cara seperti itu. Ada yang tanya? Belum. Baik. Belum, Pak. Ya, berikutnya ini adalah destilasi. Anda sudah praktikum destilasi ya. Bahkan destilasinya pakai yang destilasi bertingkat mungkin ya. Iya, Pak. Ya, itu kalau ditanyakan, kalau tadi ada driving force ya, saya istilahnya tadi ya, itu kalau driving force dari destilasi itu sebenarnya apa Pak? Yang Anda sudah pelajari. Yaitu Perbedaan titik didih, Pak. iya, titik didih. Jadi dengan kita memanaskan pada suhu di antara suhu titik didih komponen-komponen penyusun tadi, maka kita akan bisa mendapatkan memisahkan apa penyusun dari cairan tadi yang titik didihnya lebih rendah menjadi uap, sedangkan titik didihnya yang tinggi tetap dalam fase cair. Nah, ini ada beberapa contoh kalau ini yang di lab ya, di lab itu yang biasa juga mungkin di kimia organik juga dikerjakan. Kita masukkan yang jelas destilasi ini adalah pemisahan untuk kalau tadi padat-padat, kalau yang ini adalah cair. Bukan suatu cair, cairan di dalam eh, di dalam di dalam campuran cair, ya, cair. Nah, kalau ini yang terlarut, karena ini contohnya adalah air garam, kemudian ini kemungkinan di leaching juga dilakukannya, tapi ini prinsipnya beda. Kalau yang ini, maka ini dengan memanaskan. Nah, kalau yang biasa kita kerjakan untuk praktikum kan campuran etanol dengan air kan ya. Nah, kalau misalnya ini anggap saja ini etanol air lah ya. Etanol itu kan titik didihnya sekitar di 76, 76. Sedangkan air sekitar 100. Sehingga kalau kita itu memanaskan antara 76 sampai 100 dan jangan-jangan dekat 100 ya, itu nanti kita akan bisa menguapkan etanolnya ya, menguapkan etanolnya, kemudian kita lakukan pendinginan, maka kita akan dapatkan etanol yang konsentrasinya lebih tinggi. Sedangkan yang di sini konsentrasi etanolnya semakin lama semakin rendah. Ya, nah itu prinsipnya seperti itu. Jadi dengan kita memanaskan di antara, sekali lagi di antara ya, di antara titik didih kedua penyusun dari larutan campuran cair-cair tadi, maka kita akan bisa memisahkan antara keduanya. Ini satu sistem seperti ini, yaitu dengan memanaskan langsung. Nah, kalau yang ini adalah sistem yang biasanya untuk digunakan untuk pemisahan minyak atsiri. Ya, minyak atsiri, apapun materi atsirinya, ya kan? Kalau dalam hal ini ya bisa kayu putih, bisa jahe, bisa serai, bisa macam-macam, nilam dan seterusnya ya. Termasuk bunga-bungaan barangkali gitu untuk membuat parfum, itu bisa. Nah, metodenya biasanya seperti ini. Dan dengan cara bahan
bahan minyak atsiri, bisa jahe, bisa ya yang lain-lain lah. Itu yang jamu-jamuan itu termasuk sampai dengan yang sekarang parfum itu kan sering yang dipakai aroma kopi ya. Kopi itu juga masih tren itu. Itu caranya adalah kita masukkan di sini baik daunnya atau apapun atau termasuk umbinya ya. Kemudian kita lakukan merebus air. Ya, merebus air sehingga air nanti akan menguap. Ketika menguap maka dia akan memanaskan minyak atsiri yang terkandung di dalam bahan ini. Ya, sehingga nanti minyak atsiri itu akan keluar menjadi uap bersama-sama dengan uap air. Nah, itu nanti kemudian dialirkan ke sistem pendingin. Sistem pendingin, ini inputnya di sini, ini outnya dingin, maka kemudian airnya itu tentu saja nanti akan menjadi cair karena didinginkan, sedangkan minyak atsiri karena dia itu titik didihnya itu sangat rendah, bahkan ini biasanya perlu tambahan pendingin lagi, tidak hanya seperti ini ya. Nah, itu bisa tetap fasenya uap dan kemudian mengembun menjadi minyak atsiri. Yang air dia mengembun menjadi air dipisahkan di sini. Yang minyak atsiri dia akan menguap, ya kan, kemudian mengembun dan bisa dikeluarkan dari sini. Nah, itu biasanya kalau sistem pemisahan minyak atsiri seperti itu. Sekali lagi, kalau ditanya, ada yang tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tanya. Izin bertanya, Pak. Oh iya, apa? Iya, Pak. Silakan. Jadi ini kemarin waktu saya dan kelompok saya praktikum destilasi yang HITP yang pakai plat resikring ya. itu, Pak. Ya, jadi kan kemarin kelompok kami itu sempat ada beberapa pengulangan ya, Pak, karena ada beberapa kesalahan lah dari pelaksanaan praktikum itu. Karena kan awalnya kandungan dari alkoholnya itu lebih banyak daripada airnya, sekitar 300. Konsentrasinya tinggi. Iya, 300 etanol, 200 itu aquadesnya, Pak. Nah, tapi untuk dari tinggi plate-nya itu dia awalnya dibuat di satu, Pak, dibuat di satu senti. Nah, iya, mungkin kalau yang masih di awal itu masih gimana ya, Pak? Ibaratnya kegagalannya tuh kadang sering sekali. Padahal kan tekanan uap dari air itu lebih tinggi ya daripada alkohol kalau misal waktu menguap itu, Pak. Nah, jadi yang jadi masalah itu tinggi plat itu tiap habis mendidih, tiap naik ke atas itu kadang ada saja, Pak, kadang platnya itu jadi miring, Pak. Jadi malah tersumbat, tidak bisa naik lagi. Nah, yang jadi pertanyaan platnya saya miring. Iya, jadi kayak uap-uap yang udah menguap itu nggak bisa naik ke atas gitu loh, Pak, nggak bisa sampai ke destilatnya karena terhalang dari platnya itu. Nah, sudah dingin ya, sehingga sudah mengembun di situ. Iya, jadi kayak ya muter aja di bagian residunya seperti itu sih, Pak. Iya. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira plat itu pengaruhnya apakah mungkin dari sistem destilasi di sini itu dari platnya itu, karena kemarin kalau dari saya itu menurut saya di platnya itu kan ada kayak sebuah moncong yang ada di bawah piringnya ya, Pak. Nah, kira-kira itu cukup berpengaruh nggak sih, Pak? Kayak misal kemarin itu letaknya misal kalau platnya itu di atas, moncongnya itu nanti akan kayak pengaruh gimana gitu dari proses kecepatan penguapan untuk menghasilkan distilatnya kayak gitu, Pak. Terima kasih. Oke, saya konfirmasi dulu ya. Anggap ini sebagai sistem HETP ya. Iya. Ini ya, sistem HETP kan Anda mengisi bahan isiannya di sini. Iya. Di sini terus ini ada ini kan apa itu? Ada kayak tutup yang gerak-gerak itu kalau nggak ada isinya. Iya, Pak. Anda miringkan gini nggak? Posisinya atau Anda lurus nutup gitu? Iya, posisinya lurus gitu, Pak. Iya. Itulah kesalahan kamu.
Oh gitu ya Pak. Berarti harusnya di awal Karena dipasang miring ya Pak? miring. Oh. Karena Anda itu termasuk nanti barangkali yang kelompok lain yang belum praktikum ya. Ketika Anda ini pasang lurus gitu, kan hampir-hampir nutup kan itu. Maka tidak akan ada etanol yang sudah mengembun ini akan bisa kembali ke sini. Ya kan? Karena tertutup oleh ini dan tekanan di sini itu lebih tinggi. Sehingga etanol itu nggak mungkin ke sini. Sehingga embunnya itu mesti sudah ada di sini. Ya kan? Sehingga nggak keluar. Ya itu kesalahannya. Apalagi sebenarnya kenapa juga hanya tadi berapa tingginya 1 senti? Awalnya 1 senti Pak, karena Ya, kok sering terjadi 1 senti kesalahan. Akhirnya dibuat 3 harusnya senti Pak. enggak, harusnya itu tidak. HETP itu apa sih? High HETP itu equivalent apa? theoretical plate. Ya artinya apa? Plat teoritis untuk ibaratnya tinggi plat itu Bukan plat, saya tinggi lupa. bahan isian Oh iya, tinggi bahan saya lupa. yang setara dengan satu Satu plat. plat kalau kita itu distilasi bertingkat, gitu kan? Nah, sehingga mestinya jangan 1 senti atau 3 senti. Ini jangan ditentukan, ini Anda isi aja setengahnya atau bahkan penuh gitu. Itu. Nanti justru dari situ kita akan ketahuan kemurnian yang dihasilkan itu berapa sih, baru kemudian kita hitung platnya. Kalau ini tiba-tiba sudah 1 senti, ya terus 1 senti itu belum satu plat, jangan-jangan. Ngerti nggak maksud saya? Misalnya, kalau dihitung-hitung misalnya, HETP-nya itu misalnya 3 senti atau 5 senti. 5 senti. Tapi karena kamu apa itu bahan isian yang dimasukkan itu hanya 1 senti, ya nggak ketemu nanti mau berapa. 1 senti itu ya belum bisa mendinginkan. Itu. Apalagi tambah lagi hanya juga 3 senti. Nah jangan-jangan 5 senti sehingga kalau dihitung itu nggak ketemu. Nah jadi intinya persatu ini Anda buat miring sehingga uap yang mengembun di sini itu bisa masuk lagi ke sistem. Yang kedua, jangan pelit-pelit lah terhadap tinggi bahan isiannya. Anda isi minimal menurut saya itu separuh. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sip. Ada yang mau curhat lagi praktikum? Nggak ada. Oke, lanjut. Berikutnya, pertanyaan. Nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau ditanya, saya kalau di kelas tak tanyain, Pak ini kenapa juga harus pakai ini? Kok nggak langsung dipanaskan saja? Misalnya gitu. Ada yang secara pikir, iya ya kenapa? Kok nggak dipanasin langsung kayak gini aja? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Ya itu. Makanya ya kalau yang dijelaskan gitu, cermati kemudian tanyakan. Kalau Anda sering apa itu kreatif bertanya gitu ya, itu nanti Anda suatu saat itu menghadapi masalah di masyarakat itu Anda sudah terbiasa. Oh kalau kayak gini nih penyelesaiannya bagaimana? Ya, kalau Anda hanya ngikuti kemudian tidak coba berpikir itu, maka nanti kalau ada masalah itu sering-seringnya itu tidak bisa menyelesaikan. Ya. Nah kalau kemudian ini ditanya, seperti tadi ya, kenapa juga harus kayak gini? Kenapa nggak langsung dipanaskan saja ini? Nah, kenapa? Nah kalau sebenarnya bisa juga sih dipanaskan gitu ya, langsung dipanaskan. Hanya karena minyak atsiri itu sangat volatil ya, sangat volatil, dia itu nanti relatif untuk bisa mengembun itu sulit. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya di kimia organik, saya nggak tahu apakah masih ada praktikum minyak atsiri atau enggak. Itu kalau kemudian kalian suatu saat merancang atau membuat sistem seperti ini, kok di sekitar tempat itu ada bau minyak atsiri. Misalnya Anda mau apa itu mendestilasi minyak cengkeh misalnya gitu.
kok di situ kok bau sekali minyak senteh, ya berarti sistem Anda ini bocor. Minyak asirinya itu sudah keluar. Pasti yang Anda dapatkan, meskipun Anda dapat juga minyak senteh, itu sesungguhnya masih sangat rendah. Ya. Nah, dengan sistem itu itu satu ya, akan sulit sekali Anda bisa mendapatkan ini. Yang kedua, kalau langsung dipanaskan, itu minyak atsirinya itu nanti tidak mudah keluar. Nah, ya kan? Nah, dengan kita itu menambahkan uap air ke dalam sistem ini, kalau orang Jawa bilang ini dikukus ya, kukus ini. Ini sistem ini kalau Jawa itu disebut dikukus, bukan dipanaskan. Ya. Jadi uap air ini kemudian mengenai ini, maka sekaligus kayak mendorong minyak asari tadi itu untuk bisa keluar. Nah, itulah. Ya. Kemudian yang ketiga juga, kalau ini tidak pakai ini langsung dipanaskan ya, ini tanpa ini langsung dipanaskan, maka ini nanti akan menjadi gampang gosong. Nah, kalau gosong, ya tentu saja minyak atsirinya nanti sudah berubah senyalanya, karena akan terbakar. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Ya, pokoknya nanti siapa punya ide seperti ini tadi, kemudian bertanya, keren sekali. Jangan takut-takut untuk tanya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau sistem fraksinasi atau pemisahan komponen untuk berbagai, untuk campuran yang multi komponen. Tidak, kalau yang tadi kan hanya dua ya, hanya dua, etanol air atau atsiri di dalam sistem padat. Itu. Nah, kemudian kalau ini digunakan biasanya untuk apa itu minyak bumi, kan? Minyak bumi, crude oil, itu kemudian dimasukkan ke dalam sistem ini cracking itu istilahnya, cracking. Nah, kemudian di sistemnya nanti kalau sudah dipelajari di sini ada pemanasnya, itu ada sistem pemanasnya nanti di sistem yang mau dibuang di terakhir itu kemudian dipanaskan, maka atau sistem yang lain ya, sistem pemanasnya. Nah, kalau kita lihat suhunya itu bawah itu pasti paling tinggi, kan? Karena sistem pemanasnya ada di sini. Sini, semakin ke atas, tentu saja temperaturnya semakin rendah, kan? Nah, dengan karena kondisi seperti itu, jika yang kita masukkan itu adalah multi komponen, komponennya penyusunnya banyak, maka semakin ke atas di plate tertentu tadi, kita akan semakin bisa mendapatkan bahan yang titik didihnya itu lebih rendah. Misal ini yang mencair di sini, misalnya ini dari 200 sampai 100 misalnya gitu kan. Nah, maka di sini tentu saja yang masih sekitar di 200 ini lebih rendah daripada 200 sampai dengan nanti 100. Nah, ini contoh kalau kemudian minyak mentah, maka yang paling bawah itu bahan bakar untuk kapal, untuk mobil dan seterusnya. Semakin ke atas itu semakin titik didihnya lebih rendah. Itu sampai dengan kalau di dalam sistem fraksinasi minyak itu sampai dengan akhir yang paling atas itu dalam fase gas. Nah, itu intinya ya, semakin ke atas karena titik suhunya makin rendah, maka tentu saja yang paling atas adalah bahan-bahan yang titik didihnya lebih rendah. Makin ke bawah kita dapatkan fase yang titik didihnya lebih tinggi. Sampai akhirnya yang paling bawah kita dapatkan adalah kalau dalam minyak bumi itu adalah aspal. Itu untuk sistem cracking minyak bumi. Berikutnya ini adalah ekstraksi
Ya kan? Ekstraksi kalau yang Anda kerjakan, ekstraksi itu adalah untuk praktikum masih pasir sama ekstraksi. Nah ini ekstraksinya cuma ini yang pada cair ya. Ekstraksi Anda ada dua macam, ada cair-cair, ada padat cair. Ekstraksi pada umumnya itu ketika kita menyebut ekstraksi itu biasanya orang mengasumsikannya atau di dalam proses di dalam teknik kimia ekstraksi itu biasanya adalah cair-cair. Ketika nanti pada cair ya, ada istilah khusus yang disebut sebagai leaching, ya kan? Bagaimana sih proses untuk ekstraksi? Jadi ekstraksi itu adalah eh, memasukkan suatu bahan cair tertentu yang akan bisa mengambil salah satu komponen dari campuran tadi. Nah, dalam hal ini contoh adalah ketika kita seperti membuat kopi, tapi bukan kopi ini ya, bukan Nescafe ya, tapi kopi katakanlah kapal api saja, ya, atau kopi yang membuat sendiri. Maka kopi itu adalah ada kopi bubuk gitu ya, bubuk yang belum ekstrak, kemudian ditambahkan air panas, maka kita bisa mengambil yang terlarut di dalam air panas dan ada ampasnya. Nah ini contoh mengambil apa ini? Minyak kopi di sini ya. Nah, istilahnya minyak kopi. Jadi ada bubuk kopi, kemudian di sini ada heksan. Maka ketika ini dipanaskan heksan, ini sistem ini hanya di lab ya, kalau di sistem industri nggak kayak gini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sebagaimana sudah Anda praktikkan, adalah heksan ini kemudian ketika dipanaskan, dia akan lewat sini. Kemudian di sini lewat sini ini ada pendingin, karena pendingin kemudian dia mengembun. Nah, heksan akan apa kalau di orang Jawa bilang tuh dikom gitu, direndam, akan merendam ya, akan merendam kopi granul tadi ya, kopi bubuk kopi. Nah, karena merendam ini maka akan bahan kalau di sini minyak kopinya akan terlalu di dalam heksan, sedangkan ampasnya tetap di dalam bungkusan kertas saring kalau kemarin kita di praktikum ya. Nah, maka kemudian kalau sudah penuhnya mana ya? Ini ya. Kalau sudah di atas ini, maka dia akan masuk ke sini dan kembali ke sini. Maka di sini nanti akan ada campuran antara minyak kopi dengan heksan. Nah, begitu seterusnya, maka nanti kita akan dapatkan bahwa si heksan akan semakin banyak mengambil minyak kopi tadi. Nah, gitu. Oke, ada yang mau curhat atau tanya tentang praktikumnya juga boleh. Ada? Lancar semua yang ini ya? Lancar? Oke, lancar. Tangkap lancar ya. Oke, baik. Itu sistem untuk intinya kalau ekstraksi itu apa sekarang? Driving force-nya ekstraksi apa? Daya larut. Ya, perbedaan daya larut satu bahan atau perbedaan kelarutan suatu bahan penyusun dengan penyusun yang lain. Oke, bagus. Sekarang sistem penukar ion. Penukar ion, Anda sudah belajar juga di SLTA kan? SLTA. Jadi ini ada contoh untuk apa itu air keras. Air keras itu bukan kalau yang di kriminal itu kan seseorang gini-gini yang mengurusi KPK disiram air keras.
bukan air yang ini ya. Nah, kalau itu air keras dalam orang-orang umum itu biasanya adalah asam sulfat biasanya. Nah, kalau air keras hard water, hard water itu kalau di Indonesia kan adalah air sadar, bukan air keras ya. Gitu. Air sadar itu adalah air yang banyak mengandung nih magnesium, kalsium, sodium. Sodium itu tidak termasuk sebenarnya ini ya. Tidak termasuk jenis kesadaran. Sadar itu kalsium khususnya, kalsium, magnesium itu air sadar. Jadi air yang banyak mengandung ion ini, nah ini benar. Jadi sodium Na itu bukan termasuk sadar. Itu air sadar. Nah ini contohnya ya, ini adalah resinnya, resin. Kemudian ini kotak-kotak adalah air, ion magnesium, yang segitiga adalah magnesium, sedangkan yang kayak kristal ini adalah Na. Maka ketika air sadar ini kita lewatkan ke dalam resin, maka si MgCa akan cenderung nempel ke resin. Kan? Sehingga ketika bahan resin ini belum jenuh, maka semakin ke sini jumlah Ca dan Mg-nya semakin sedikit, sedangkan si Na itu tidak dipertukar ionkan. Nah, sehingga Na tetap akan lewat dari sistem ini. Sedangkan Ca dan Mg dia tertangkap oleh resin. Nah, sehingga ini kalau dari air sadar, ketika sudah melewati resin, dan resinnya jangan lupa ya, resinnya adalah yang memang bisa mempertukarkan Ca dan Mg, maka nanti Ca Mg relatif akan kecil atau bahkan hilang, sehingga di sini akan disebut sebagai air lunak. Nah, itu. Oke, jelas nih? Jelas, oke. Jelas, Pak. Berikutnya adalah drying atau pengeringan. Udah tahu lah ini, ya. Pengeringan. Pengeringan itu apa? Ada yang mau menjawab? Proses pengeringan adalah Proses mengurangi kadar air dari suatu bahan. fokus kadar air. Fokusnya ke kadar air ya, jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya secara umum namanya drying itu adalah menghilangkan kandungan air dalam suatu material. Oke. Bagaimana biasanya orang melakukan proses pengeringan? Dengan diberikan panas. Berikan panas. Ada metode yang lain? Tidak ada. Hanya panas saja. Ya. Ada yang sudah pernah ke luar negeri? Belum, Belum Pak. ada. Pernah? Belum, Pak. Oh, belum. Tidak pernah. Belum ada ya? Sekelas belum ada ya? Salah. Kapan-kapan piknik ya? Minggu depan kan piknik, libur 4 hari. Tapi sekarang sedang nggak musim ini. Itu kalau pas musim dingin itu kan dingin nggak panas ya. Itu ternyata orang-orang, khususnya orang-orang kayak kita ya, itu bibirnya itu harus pakai pelembab. Itu kalau nggak pakai pelembab pecah-pecah itu kekeringan. Kok bisa, pertanyaan saya. Nah, termasuk ini kaos kaki ya, kaos kaki. Kalau Anda jemurnya tidak di tempat panas, kering nggak? Baju Anda lah barusan dicuci. Jemurnya tidak di luar, tapi tetap di bawah genteng gitu. Dan di situ teduh, tidak panas. Kering nggak? Bisa, Pak. Hah? Tergantung. Kering nggak?
Anda pernah Kering. belum? Kering. Kenapa kok bisa kering? Biasanya kalau ya itu Pak, balik lagi tergantung dari misal kain yang kita jemur itu basah banget atau enggak gitu Pak. Dan Basah biasanya kalau banget, Des. didukung, enggak Pak. Nggak kering. Kalau didukung dengan kadar angin yang dikit juga agak susah Pak untuk keringnya Pak. Enggak, tapi kering nggak lama-lama? Kering, Pak. Lama-lama, tidak harus sehari. Lama-lama kering. Iya Pak. Kok bisa? Pertanyaan saya. Kan tidak dikasih panas. Kelembaban udara, Pak. Nah, kenapa kelembaban udara? Halo? Kenapa kelembaban udara? Penjelasannya gimana? Izin menjawab, Pak. Hmm? Setahu saya, itu kalau kita kayaknya jemur baju di daerah musim panas sama daerah musim dingin sekalipun kayak di luar negeri, itu kayak yang bersalju, itu lebih cepat kering di daerah yang bersalju karena kelembaban di sana itu lebih rendah. Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Karena kalau kelembaban rendah itu kadar airnya juga rendah, Pak. Terus kenapa? Apa hubungannya kelembaban udara dengan cepat lambatnya kering? Nggak tahu? Anda sudah benar loh menjawab kelembaban udara, biangnya. Tapi kenapa penjelasannya? Anda baru bisa jawab, tapi belum bisa menjelaskan. Padahal penjelasan tadi ketika Anda bisa menjelaskan, berarti Anda bisa mengembangkan. Nah, apa? Airnya pindah Pak dari baju ke udara Pak. Ke udara. Kenapa bisa begitu? Anda sudah belajar apa itu? Proses transfer. Sudah Pak. Sudah kan? Nah, apalagi sudah proses transfer. Gimana penjelasannya? Kenapa bisa tertransfer? Ada perpindahan massa bukan Pak? Kenapa kok bisa terjadi perpindahan massa? Karena ada perbedaan konsentrasi Pak. Ya, itu jawabannya. Jadi tadi makanya driving force itu menjadi sangat penting, ya. Jadi pengeringan itu biangnya kok bisa terjadi proses transfer tadi apa sih? Karena perbedaan kekeringan atau kadar air antara materi yang mau dikeringkan dengan sistem udara luar itu besar. Semakin perbedaan kekeringannya atau kelembabannya itu tinggi, maka akan semakin cepat proses pengeringan. Anda bayangkan misalnya ya, Anda punya apa itu mengeringkannya, misalnya kan ini baju nih atau ini kaos kaki ya basah ya, kemudian Anda panaskan, nah ini kaos kaki basah tadi, Anda berikan panas tapi pakai uap air, bisa nggak kering? Bisa kering nggak? Halo? Ini ada baju basah, kemudian diberikan panas, pakai uap air, maka baju basahnya kering nggak? Enggak Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena sama-sama mengandung air. Iya, tidak ada perbedaan kadar airnya atau kelembabannya itu tidak ada, sehingga nggak ada transfer, tidak ada perpindahan massa air ke dalam sistem karena di sini jenuh air. Nah, berbeda tadi kalau misalnya musim dingin itu berarti kadar airnya di udara itu tinggi apa rendah? Musim dingin yang bersalju, kadar airnya tinggi atau rendah?
Rendah, Pak. Dingin loh itu. Rendah. Kenapa rendah? Hah? Kenapa rendah? Kok bisa rendah? Kenapa? Salju itu apa sih? Halo? Salju itu apa? Air, Pak. Air. Air yang ngapain? Yang menjadi kristal. Ya, memadat kan? Sama dengan es itu. Sehingga kadar udaranya sangat rendah kan? Atau bahkan hampir nol. Kenapa? Karena air di dalam udara sudah membeku. Jadi salju. Sehingga udara yang kita hirup, kalau misalnya nanti Anda ke sana, itu kering sekali. Sehingga kalau Anda itu menjemur pakaian, itu meskipun dingin sekali, itu cepat kering. Kan? Orang ngomong saja itu kan kayak keluar asapnya kan kalau musim dingin. Kenapa itu? Karena uap air yang dari nafas itu langsung membeku. Nah, itu yang kelihatan itu adalah air yang membeku itu. Nah, nanti kalau ngumpul-ngumpul itu jadi salju. Nah, sehingga itu ketika Anda mau pengeringan kok menggunakan di tempat yang bersalju, itu cepat sekali. Kalau kalian nggak percaya, silahkan dibuktikan. Yang dibuktikan, ini caranya dibuktikan. Kalau ruangan Anda ber-AC, maka jemurlah pakaian itu di dalam ruangan, maka cepat kering. Atau misalnya, agak ekstrim ya, agak ekstrim, itu kalau Anda punya kulkas, itu dan ada bahan yang harus Anda keringkan secara lebih cepat lagi, Anda masukkan saja itu di bagian pembuat es itu, di bagian ruangan yang untuk membuat es. Tapi itu kondisi terbuka ya, jangan dibungkus. Kalau dibungkus nanti cuma jadi es. Terbuka, maka dia akan menjadi cepat kering. Nggak percaya, silahkan dicoba. Kalau nggak percaya, bereksperimen. Kalau ruang kos Anda, kamar kos Anda ber-AC, set saja di suhu yang paling tinggi, di suhu yang paling rendah, maka Anda akan cepat sekali mengeringkan baju di situ. Oke, jelas ya? Jelas, sip. Ya, Ini kondisi pengeringan biasanya, sedangkan ini untuk pengeringan di industri. Prinsipnya seperti tadi. Pak, tapi kenapa kemudian harus dipanaskan? Kenyataannya kalau dipanaskan menjemur di tempat teduh dengan di tempat panas kok lebih cepat di tempat panas, meskipun udaranya sama. Ya, karena panas itu, apa sih kalau teori panas itu? Panas itu ketika mengenai sistem cairan, maka dia akan menyebabkan pergerakan molekulnya itu menjadi besar. Ketika pergerakan molekulnya itu makin panas, maka dia akan menyebabkan cepat keluar. Itu ya. Jadi panas itu hanya untuk menggetarkan atau yang membuat tadi mempercepat gerakan dari molekul-molekul air yang ada di dalam sistem yang basah. Gitu. Ya mempercepat juga proses pengeringan. Oke, itu tadi drying. Kristalisasi. Apa kristalisasi? Driving force-nya apa kalau kristalisasi? Ada judul praktikum kristalisasi nggak untuk teknik pemisahan? Nggak ada? Ada. Nah, apa sih yang dikristalkan apa?
Asam sitrat, anunya, cairannya apa? Oh, air aja. Ya, terus kapan terjadi kristalisasi? Mhm. Ya, kenapa? Kok terjadi kristal? Itu apa? Titik-titik. Titik-titik. Mana ada titik-titiknya di sini? Suhu. Kenapa kalau ada perbedaan suhu? Ada? Kelarutannya, Pak. Kelarutannya kenapa? Semakin rendah suhunya, kelarutan dari bahan tersebut juga akan semakin semakin rendah, Pak. Terus kenapa? Jadinya larutannya bakal jadi lewat jenuh dan akan membentuk kristal-kristal gitu, Pak. Jadi intinya ada di titik kritisnya adalah jenuh. Ya. Jadi ketika Anda itu berbicara kristalisasi, maka inti pembahasannya adalah Anda harus membuat material tadi menjadi jenuh. Ya. Nah, kalau yang dikerjakan, misalnya kan tadi air dipanaskan, kemudian ditambahkan apa tadi asam stearat ya, asam stearat. Terus tambahkan terus, kan, sampai dengan volume tertentu. Maka kemudian ketika air itu tadi didinginkan, maka terjadi kristal, misalnya seperti ini, ya, misalnya seperti ini. Ya. Nah, kenapa kalau panas itu kemudian tadi larut semua, sedangkan kalau dingin membentuk kristal? Karena tadi biasanya untuk bahan itu ketika suhunya panas, dia kelarutannya tinggi. Sedangkan kalau suhu rendah, maka dia kelarutannya turun. Nah, ketika misalnya jenuhnya itu misalnya konsentrasinya 10, misalnya gitu. Ya kan? Di suhu kamar, jenuhnya itu di konsentrasi 10. Maka tinggal Anda panaskan, Anda tambahkan, misalnya menambahkannya sejumlah 20. Maka nanti ketika di suhu kamar 10 akan menjadi kristal, sedangkan 10 ada di dalam larutan. Terus pertanyaannya, kenapa kok kristalisasi ini bisa memisahkan antara beberapa macam campuran? Kenapa? Karena kelarutan dari suatu material tertentu di suhu tertentu itu beda-beda. Nah, jadi kelarutan bahan misalnya A dan B itu di suhu tertentu sama-sama misalnya suhu 20, kelarutan A itu misalnya 100, kelarutan B itu misalnya hanya 20. Nah, tentu saja kita bisa memisahkan AB ini dengan bermain-main suhunya. Gitu. Ya, jadi ketika nanti dihitung-hitung, jenuhnya ketika volumenya sekian adalah sejumlah sekian. Maka kita mainkan saja itu suhu dan volumenya. Maka kita akan bisa mengkristalkan salah satunya. Oke, itu kristalisasi. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Terus sekarang yang berikutnya adalah proses yang disebut sebagai proses difusi. Ya. Proses difusi itu contohnya seperti ini. Ini ada air, kemudian ditetesi tinta. Pewarna lah, ya tidak harus tinta. Tinta Anda mungkin udah enggak ini ya, enggak. Oh, tinta printer mungkin bisa. Tetesin tes gitu. Nah,
kemudian ini dibiarkan, tidak boleh diaduk, ya, tidak boleh diaduk. Dan sistemnya ini kalau di dalam mekanika fluida itu harus alirannya itu laminer, ya kan? Atau diem seperti ini. Diem. Nah, maka akan terjadi pemindahan massa dari tinta ini ke dalam cairan air ini tadi. Makin lama berubah, air yang awalnya bening seperti ini lama-lama akan menjadi hitam, tercampur merata. Nah, proses berpindahnya tinta ini, contoh ini ya, tinta ini ke sistem di sini, maka dengan tanpa diaduk, maka itulah yang disebut sebagai proses difusi. Kalau ini ada pengadukan, maka tidak disebut difusi. Kan? Jadi pelarutan secara natural itu disebut sebagai proses difusi. Oke, contohnya seperti ini. Ya. Ini ada air, ada airnya, ada air. Ini yang warnanya kayak gini. Ini ion impermeable. Jadi intinya bahwa ini ada membran ya yang hanya bisa dilewati oleh bahan ini. Oh, termasuk airnya juga. Maksud saya gini, membran ini, mohon maaf saya ulang ya, membran ini hanya bisa dilewati air, tidak bisa dilewati material ini. Nah, ketika ini konsentrasinya tinggi, ini rendah, di sini ada membran yang bisa hanya dilewati oleh air saja atau pelarut saja. Maka ketika ini dibiarkan, lama-lama air itu akan menuju ke sini. Menuju ke sini. Sehingga konsentrasi antara yang sini dengan sini itu sama. Ini, kalau ini kan awalnya ini kayak gini. Tingginya sama, ini konsentrasinya lebih tinggi, ini rendah. Maka air akan berpindah ke sini, sehingga konsentrasi keduanya itu sama. Nah, ketika konsentrasinya sama, nanti karena ada perpindahan volume dari sini ke sana, maka akan ada perbedaan ketinggian, ya, sebesar delta H. Nah, delta H ini beda tinggi ini kalau dihitung itu dikonversi ke dalam tekanan, maka inilah yang disebut sebagai tekanan osmosis atau osmotik. Nah, ini prosesnya proses difusi. Nah, nanti yang akan kita pelajari, karena ini prosesnya kalau mengikuti metode ini untuk pemisahan, ini lama sekali, nggak lama dan nggak efektif. Sehingga biasanya untuk proses pemisahan itu yang digunakan adalah sistem reverse osmosis atau osmosis balik. Jadi konsentrasi tinggi ini ditekan sehingga nanti karena ini ada membran, maka kita akan mereject bahan-bahan ini, sedangkan yang lewat hanya larut saja. Nanti di bab khusus nanti kita akan bahas tentang pemisahan dengan metode reverse osmosis atau osmosis balik. Oke, gitu ya. Itu untuk proses difusi. Berikutnya, ini masih, ini reverse osmosis balik, ternyata ada. Nah, biasanya seperti tadi, kalau seperti tadi itu lama, prosesnya lama sekali, sehingga untuk yang biasa digunakan di industri adalah sistem RO. Nah, kalau Anda biasa minum air RO, nah kayak itulah sistemnya ya. Jadi ini ada membran, kemudian ini ada membran, di mana membran itu hanya bisa dilewati butiran-butiran biru ini. Ini gambaran dari solvent.
sedangkan ini partikel yang terlarut. Nah, maka karena ukuran membrannya itu hanya bisa dilewati oleh pelarut, maka partikel terlarutnya itu relatif tertahan oleh membran tadi, sehingga yang ke sana itu relatif tidak mengandung bahan terlarut. Gitu ya. Ini kan berbalik nih. Harusnya kalau secara natural itu kan konsentrasi rendah ini yang menuju ke sana pelarutnya. Ya kan? Nah, supaya konsentrasi sini sama dengan sini. Tapi di reverse osmosis makanya dikatakan osmosis balik, yaitu dari rendah diharapkan menjadi dari konsentrasi tinggi diharapkan menjadi konsentrasi rendah. Sehingga yang di sini nanti ketemunya ya konsentrasinya makin tinggi. Itu. Oke, ya ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita berbicara penggunaan dari apa itu tadi yang sudah kita sebutkan untuk metode-metode pemisahan. Contoh ini adalah mineral dalam suatu batuan tertentu. Dan batuan ini, 1, 2 ini adalah mengandung uranium. Ini contoh batuan yang mengandung uranium ini. Ya, ketika masih batu begini ya murah-murah saja atau bahkan dibuang-buang saja. Nggak ada yang ngeh bahwa di situ ada uranium yang dulu pernah saya waktu ikut ada pameran di Surabaya. Waktu itu sedang booming batu akik. Mungkin kalian masih kecil atau bahkan mungkin belum lahir jangan-jangan ya. Karena itu batu akik itu booming luar biasa. Sehingga macam-macam jenis batuan itu kemudian diasah, kemudian dijadikan cincin. Nah, ada suatu saat ketika kita pameran di Surabaya, itu ada SMK, itu yang kegiatannya salah satunya adalah kokulikulernya itu adalah membuat batu akik itu. Nah, kemudian karena kita sekolah yang kaitannya yang mempelajari tentang nuklir, maka kita waktu itu yang membawa survei meter, kemudian kita bawa ke tempat itu, kita cek, ternyata ada beberapa batuan itu yang kemudian terdeteksi adanya bahan yang memancarkan radiasi, sehingga hati-hati itu kalau kita menggunakan batu akik, cincin yang pakai batu itu, kemudian ternyata batunya mengandung uranium, ya berarti jarinya itu setiap saat itu terpapar radiasi. Nah, dalam hal ini kalau masih hanya batu kayak gini ya murah, tapi kalau kemudian coba ini kita ambil uraniumnya yang menjadi mahal, ya. Kasusnya itu ini ada uraniumnya, tapi masih dalam bentuk batu begini. Ya hampir-hampir nggak berharga. Kalaupun berharga ya hanya dihargai sebagai batu biasa yang untuk fondasi rumah dan seterusnya. Tapi kalau kemudian sudah diambil uraniumnya, nah itu baru menjadi sangat berharga. Oke, ini contoh adanya mineral tertentu di dalam batuan. Contoh yang lain lagi. Ada abu batu bara. Kalau kita merujuk ke aturan Kemen LH lingkungan hidup, abu batu bara itu disebut sebagai limbah B3. Artinya limbah B3 itu ya barang berbahaya beracun. Ya kan? Sehingga ya dibuang-buang. Itu sehingga nggak boleh itu orang membuang sembarangan karena itu B3 sebenarnya ya harus dilakukan pengolahan. Nah, suatu saat ada kakak kelas Anda itu yang kunjungan industri waktu itu studi ekskursi istilahnya ya, studi ekskursi, mungkin nanti akan ada lagi programnya setelah pandemi itu di pabrik industrinya, pabrik penghasil tisu Tesa
Tesa itu merek Tesa, tahu dan kalian. Nah itu di situ ternyata salah satu untuk penggunaan listriknya dia membangkitkan sendiri dengan fasilitas abu batu bara. Abu batu bara dengan menggunakan batu bara untuk pemanasnya, ya kan? Nah karena di situ menggunakan abu bara tentu saja ya menghasilkan abu. Itu abunya mau kemanain? Itu numpuk. Dan namanya pembangkit listrik pakai batu bara itu abunya tidak sedikit. Ini contoh foto ini bukan nambang apa loh ini abu batu bara loh ini. Ya, ini abu ini jangan dikira ini nambang batu baranya, enggak, ini abunya ini. Kalau nggak percaya Anda klik nanti di Google ya. Abu batu bara itu kan pasti menggunung. Nah, abu batu bara ini sudah disebut B3, beracun, berbahaya, ganggu, membutuhkan space sangat banyak. Sehingga kalau di kasus yang di Tesa itu sampai dikatakan kepada kakak kelas Anda, siapa mau ambil abu batu baranya, itu akan dapat duit waktu itu kalau nggak salah 9 M per tahun. Miliar. Itu tahun dulu. Itu siapa mau? Tinggal ambil, nanti dikasih per tahun 9 M. Coba bayangkan. Ya, sebut nggak berguna sama sekali, tanda kutipnya. Ya, sama sekali nggak ada gunanya, ini bahkan dianggap mengganggu. Ya. Nah, padahal kalau kita coba lihat, nih, kandungan abu batu bara ini salah satu tiga jenis batu bara ya. Ada bituminous, ada subbituminous, ada yang lignit. Abunya itu mengandung bahan-bahan seperti ini. Kalau kita lihat contoh misalnya ya, yang ini aja, ini kadar Si-nya itu sekian. Si-nya sekian. Katakanlah misalnya kita ambil saja lah, misalnya kalau di sini di rata-rata mungkin di 30 lah ya, misalnya 30%. Artinya kalau kita punya itu 1 ton itu kan 1000 kilo. Artinya SiO2-nya itu berapa? Ada 300 kilo. Sekarang nanti kamu cari ya di nil harga SiO2 murni, coba berapa nanti cari. Atau kita lihat lagi, ya, 300 kilo, ya, ini 300 kilo itu 1 ton. Padahal jumlahnya berapa? Tuh, segitu. Apakah ada suplai? Ada, pokoknya setiap tahun saja tadi dikatakan di Tesa saja berani bayar 9 M per tahun. Belum di Python. Itu yang memang murni pembangkit listrik. Berapa itu jumlah ini abunya. Terus kemudian kalau kita lihat misalnya yang kira-kira kita tahu lah ya. Kalau aluminium itu sangat mahal. Fe kalau di sini antara 10 sampai 40. Kalau di rata-rata berarti ini 30 ada di 25%. Kalau kemudian 1 ton berarti berapa? 250 kilo. 250 kilo itu kalau di Loaan itu sudah berapa harganya? Ada yang tahu? Mungkin pernah ikut kegiatan apa itu? Yang peduli lingkungan, sehingga salah satu cara mengatasi permasalahan limbah rumah tangga adalah dengan memisahkan antara kertas, plastik, besi, kaca, dan bahan-bahan organik atau dengan bahan yang lain. Itu mesti tahu itu harganya besi berapa. Kalau 1 ton saja sudah 250 kilo. Nah kalau berton-ton, pada 1 kilonya saja sudah sekian ribu. Bisa dihitung nggak? Kalau Anda ambil ini, dilakukan proses pemisahan. Bisa ngitung? Wah, luar biasa sekali. Enggak. Dari barang yang sangat tidak berharga, bahkan mengganggu
bahkan kalau ada yang mengambil itu dibayar. Itu ternyata kalau kita bisa misahkan komponennya, kita itu punya duit segini nih loh. Ini kan? Itu. Ini contoh. Nih, contoh kalau kita itu harga alumina. Aluminanya yang ini. Nih, ini alumina ini. Kalau Anda bisa membuat alumina yang tipe alfa dengan kadar hampir 100%, itu harganya, ukuran partikelnya sekian, 1 kilo itu adalah $396 US dollar. 396 US dollar per kilo. $1 berapa sekarang? Ada yang tahu $1 berapa? Halo? Nggak tahu Ya, semuanya. yang 15 Pak, 14,5. 15. Ya, katakanlah 14 ya. 14 apa? Ribu ya? Iya Pak. Kalau 396 kali 14.000 berapa? Tolong dihitungkan. 396 kali 14.000. Berapa? 5,5 juta Pak. 5,5 juta. Itu baru sekilo. Iya Pak. Ya kan? 5,5 juta itu sekilo. Kalau 1 ton ini dapatnya tadi berapa? 250. Kan 1 ton abu. Dapatnya 250. Kali 5,5 coba. 250 kali 5,5 juta. Berapa? 1,3 miliar Pak. Miliar. 1,3. Iya Pak. Bisa untuk apa? Oh, haji Pak. Miliar haji berapa kali juga bisa itu. Masa miliar 1,3. Buat beli rumah cukup? Sisa. Bisa ya? Bisa. Beli rumah, beli mobil? Cukup. Rumah, mobil, buat nikah? Cukup. Hanya dengan 1 ton batu bara. Ini kan cukup. Itu baru 1 ton. Padahal berapa ton ini? Wah, nggak teringat. Sudah ngambilnya dikasih duit, diproduksi bisa menghasilkan duit segitu miliar, baru 1 ton. Coba 1.000 ton, udah banyak sekali. Bisa bayangin betapa sesungguhnya itu kita bisa sangat menghasilkan uang itu dengan cara sebagai real engineer teknik kimia. Sangat bisa. Itu yang tertinggi. Kalau yang terendah, ya inilah tinggal dihitung, nggak ada yang murah. Ya. Nah, itu baru aluminanya, belum besinya, belum silikonnya, belum yang lain-lain lagi. Nah, keren sekali. Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada juga. Oke, kita lanjutkan. Nih, ini foto, seingat saya ini saya yang fotoin. Ini ada yang dari Bangka Belitung. Ada di sini? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oh ya. Ini adalah di PT Timah. PT Timah, kan di Bangka Belitung kan pasirnya itu timah semua ya. Nah ini sisa prosesnya ini. Sisa prosesnya ini banyak sekali mengandung yang disebut sebagai logam tanah jarang, LTJ, atau biasanya itu rare earth, ya, rare earth itu. Nah itu misalnya kayak yttrium, gadolinium, terus kemudian masih banyak lah. Itu termasuk zircon dan seterusnya itu ada di sini. Coba Anda cari nanti berapa harga dari logam tanah jarang. Ada di, nggak tahu kalau di
dibeli-beli mungkin nggak ada ya. Anda search saja di Google itu. Di Alibaba misalnya ada itu harganya. Bukan tanah jarak. Itu ordernya mesti gram itu harganya itu tidak kilo. Nah, padahal ngumpuk kayak gini. Ini hanya satu tempat. Nah, itu ya. Sehingga kalau Anda misalnya orang Bangka Belitung, atau Anda suatu saat punya suami atau istri itu orang Bangka Belitung, udah ngolah ini aja lah, nggak usah ngelamar kerja, nggak keren banget sih, ngelamar kerja sana sini gitu. Ini usaha ini aja, ini diambil, diproses, kemudian jual. Jadi seorang yang punya industri sendiri, gitu. Tinggal ngambil ini aja, dibeli aja berapa. Oke ya, oke, keren sekali kalau Anda kemudian lulus mengolah ini atau mengolah batu bara tadi. Kamu datang ke PLTU itu mesti mau apa? Mau ini, mau beli apa itu? Mau beli abu batu bara. Udah nggak usah beli sana, ambil aja sepuasmu. Ini malah tak kasih duit, itu pasti bikin. Nah coba begitu, keren sekali. Itu contoh sisa pengolahan timah. Nih, ada yang dari Madura barangkali. Ya kan? Nah, kalau ada, ini kalau ini garamnya, ya kan? Ini apa? Ini pekatannya itu sisa proses pembuatan garam. Ini mineralnya itu sangat banyak sekali dan konsentrasinya sangat tinggi. Sehingga kalau kita ngambil nambang dari sini, itu entah itu besinya atau apanya itu sudah sangat tinggi sekali. Tinggal bisa nggak kita memisahkan ini? Nah, ini konsentrasinya sudah sangat tinggi karena merupakan sisa proses dari air laut, kemudian airnya menguap, maka sini pekatan. Tentu konsentrasi mineralnya itu sangat tinggi. Itu kalau yang mungkin nah kalau ada yang dari Madura, jangan jadi petani garam lah, gitu ya. Petani garam mau nggak usah sekolah di Poltek juga bisa itu. Ingat, jadi orang Madura asli yang kemudian bertani garam udah bisa, nggak usah sekolah itu. Nah kalau yang udah sekolah di Poltek ya mengolah yang inilah biar keren gitu ya. Dan ini kalau misalnya diambil di masyarakatnya, kamu beli, masyarakatnya menjadi lebih makmur. Kenapa? Karena harga ini mungkin nanti menjadi lebih tinggi daripada jualan garam. Jualan garam itu sekilo berapa? Cuman garam rosak ya, kasak rosak gitu ya. Yang masih asli pembuatan gini kan murah sekali. Yang dibeli ibu-ibu itu sudah diolah, itu sudah lebih mahal. Itu aja harganya cuma segitu. Apalagi yang masih asli dari petani. Ini contoh proses pembuatan gula pasir. Ini juga kalau dilihat sesungguhnya kan hanya tebu diambil sukrosanya itu gulanya. Itu kan hanya apa yang sebenarnya terjadi, ya diperas kemudian dikristalkan saja kan. Ini proses pemisahan yang kayak itu. Tidak ada reaksi kimia. Ini contoh lagi yang lain. Minyak atsiri, komoditas minyak atsiri. Minyak nilam. Itu harganya $35 per kilo. Minyak nilam kalau masih crude. Masih dari petani. Itu 35. Tapi kalau sudah absolut petkoli alkohol, itu senyawa yang di dalam crude ini, itu harganya sudah 1.275 per kilo atau $255 per 245 mililiter. Ini kok lebih tinggi.
Oh enggak. Ya. Jadi kalau 240 mili harganya sudah sekian dolar. Sehingga kalau Anda suatu saat itu ada yang sini ada yang daerahnya itu penghasil minyak nilam, ada nggak di sini? Nggak ada juga. Ya, apa? Kalau ada yang dari Kulon Progo, Temanggung, nggak ada juga. Ini kan juga penghasil minyak cengkeh. Itu kalau yang crude, yang masih minyak asli dari petani itu cuma 18 dolar per kilo. Tapi kalau Anda bisa memurnikan menjadi kering, kadar airnya rendah, kemudian warnanya juga bening, itu sudah meningkat menjadi 40. Kalau sampai hanya eugenol saja, itu sudah menjadi 190. Dan seterusnya ini. Ada minyak pala, minyak kenanga, minyak jahe, minyak serai. Itu terjadi peningkatan harga yang luar biasa sekali. Nah, kalau saran saya, ketika Anda sebagai lulusan Poltek Nuklir, ya kan, nggak perlu jadi petaninya. Misalnya petani, wah di sini cocok Pak untuk nanam cengkeh. Nggak usah nanam cengkeh, biar petani yang lain aja nanam cengkeh. Itu misalnya kita ambil contoh cengkeh ini ya. Oke. Udah nggak usah. Pak, ini bisa, ini dibuat menjadi daripada daun-daunnya yang berserakan itu, yang kering-kering itu dibuang, bisa dibuat minyak cengkeh. Iya, kamu ajari saja itu masyarakat yang petani-petani cengkeh tadi, dia dapat bunga cengkehnya yang bisa dijual, kemudian daun-daunnya itu bisa diproduksi. Kamu ajari, kalau perlu kamu modali untuk membuat instalasi pembuat ini. Loh, yang saya apa-apa? Yang kamu bagian inilah. Nanti kamu tampung ini, dari petani tadi, udah pokoknya per kilo saya beli 18 dolar. Nah, oke. Nanti kamu murnikan, kamu menjadi udah dapat 40. Nggak perlu nanam, ya kan, nggak perlu merawat, nggak perlu nyiram, nggak perlu metik. Anda sudah dapat bahan baku seharga segini, cuma segini. Kamu murnikan, hanya murni saja itu sudah meningkat menjadi 40 dolar. Kalau diambil murni eugenolnya, itu sudah menjadi 190 dolar per kilo. Kalau ini nanti Anda harus nyari daunnya, nyapu, membawa dari kebun ke instalasi, yang ini kalian tidak perlu. Sehingga nanti itu sudah repotnya itu sangat tidak repot, hasilnya jauh lebih besar, instalasinya juga lahannya nggak terlalu luas. Itu. Sehingga untung berlipat-lipat. Termasuk yang lain-lain juga. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ini udah habis loh padahal. Bukan? Nah, sekali lagi, jadi kalau seberapa penting, ya, saya ulangi lagi, teknik pemisahan ini terhadap untuk bisa mendapatkan finansial, itu sangat menjanjikan sekali. Sehingga sebagai seorang nanti lulusan Poltek, engineer, ini kan, jangan melulu yang dipikir lulus cari kerja, gitu. Janganlah, ya. Ini salah satu contoh-contoh saja yang saya tampilkan ke kalian untuk menjadi ilustrasi. Ternyata cuma begitu ya, bisa dapat duit ya. Jumlahnya banyak lagi. Membantu petani lagi, ini kan membantu sekali. Ramah lingkungan lagi, nggak mencemari lingkungan. Memakmurkan masyarakat, keren sekali itu.
Jadi kalau kita sebagai engineer kemudian mengerjakan yang seperti ini, contoh-contoh ini tadi, wah itu Anda sudah mulia sekali ya, mulia sekali. Itu di samping diri Anda sendiri juga bisa dapat penghasilan sangat besar, ya kan? Juga mengatasi berbagai macam masalah. Apalagi tadi yang diolah adalah abu batu bara tadi, dan di abu batu bara itu tahu nggak bahwa di situ juga ada mengandung uranium. Nah, sehingga dari abu batu bara yang nggak berguna tadi bisa Anda dapatkan uranium, bisa dapat besi, dapat aluminium, dapat silikon, dan seterusnya. Bisa dijual semuanya. Kuncinya apa? Pemisahan. Yang ini pemisahan juga. Oke, jelas? Masa nggak ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup nanti untuk, saya belum absen ya, belum presensi kalian. Karena ini nggak ada yang tanya. Nanti saya share untuk presensinya. Mana tadi? Presensinya. Alira.